fenomena judi online ini sudah menjadi warning ya, menjadi kegelisahan semua masyarakat Indonesia saya pikir. Dan berbicara judi sudah jelas ya, Al-Quran dalam surat Al-Maidah ayat 90, ayat 91 juga bahkan menyamakan bahwa perilaku judi itu seperti perilaku setan gitu. Artinya apa? Kita mutlak menolak dengan tegas fenomena judi ini ya. Kalau mungkin dulu konvensional judi itu, hari ini kan judi itu online karena memang sudah eranya era digital gitu. Dan judi juga menduplikasi diri, dia juga bermain digital, di area digital. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar seluruh pemirsa TV Masyumi dimanapun berada? Insya Allah semoga semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat. Alhamdulillah pada siang hari ini kembali bertemu dengan saya Afandi Ismail Hasan. Siang hari ini telah hadir bersama dengan kita abang saya, Abang Ketum Ahmad Nawawi. Terima kasih. Ketua Umum Pemuda Matlaul Anwar. Ini beliau sudah periode yang kedua ini ya. Ini luar biasa sekali. Sehat Tum? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Tum sudah hadir di TV Masyumi. Kita ngobrol santai kurang lebih 30 menit ke depan. Kita akan membicarakan mengenai salah satu permasalahan ini yang sekarang juga masih sangat viral, masih sangat intens dibincang di publik, yaitu perihal judol atau judi online. Judi online ya? Ya. Jadi baru-baru ini kita lihat Menteri Menkom Digi namanya. Kalau kemarin kan nomenklaturnya Kominfo. Ya, Minfo ya. Kalau sekarang Menkom Digi. Jadi Menteri Komunikasi dan Digital. Nah, jadi kita lihat Ibu Menteri yang baru, Ibu Mutia Hafid, dipanggil ke Komisi 1 ya. DPR RI untuk kemudian dimintai keterangan lah kira-kira begitu terkait mengenai skandal judi online yang juga terjadi di Kementerian Medkominfo, Komdigi ya? Komdigi kalau sekarang. Dan bukan hanya itu, juga terjadi di di Senayan, di DPR ya, bahkan disebutkan bahwa transaksinya puluhan ribu di lingkup DPR RI, kemudian DPRD, kabupaten kota, bahkan juga di kalangan politisi juga terjadi demikian Tum. Nah, menurut Ketum nih sebagai Ketua Umum Pemuda Matlaul Anwar ya, aktivis pemuda Islam, Ketum gimana tanggapannya terkait ini Tum? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketum Afandi Ismail, ini sahabat saya, kan saya sama aktivis pemuda. Iya. Dan sekarang di Masyumi ya. Terima kasih betul yang disampaikan oleh Mas Afandi tadi. Artinya memang ini fenomena judi online ini sudah menjadi warning ya, menjadi kegelisahan semua masyarakat Indonesia saya pikir. Dan berbicara judi sudah jelas ya, Al-Quran dalam surat Al-Maidah ayat 90, ayat 91 juga bahkan menyamakan bahwa perilaku judi itu seperti perilaku setan gitu. Artinya apa? Kita mutlak menolak dengan tegas fenomena judi ini ya.
kalau mungkin dulu konvensional judi itu, hari ini kan judi itu online karena memang sudah eranya era digital gitu. Dan judi juga menduplikasi diri, dia juga bermain digital di area digital. Saya sepakat yang disampaikan tadi, memang fenomena judi ini sudah tidak saja di kalangan masyarakat awam atau masyarakat bawah ya. Iya. Tapi judi online ini sudah merasuk ke semua segmentasi masyarakat. Bahkan tadi yang disebutkan oleh Mas Afandi tadi, termasuk juga anggota dewan mungkin ya. Jadi elit politik juga pun melakukan itu gitu. Saya punya data, kalau tidak salah itu bahkan di kalangan anak usia dini, bahkan remaja pun itu sudah terpapar judi online itu. Iya. Berdasarkan data PPATK, kalau saya tidak salah itu di 2000 sampai 2024 ini itu ada sekitar 80.000 usia dini, usia di bawah 10 tahun itu sudah juga melakukan yang namanya aktivitas judi online gitu. Itu bayangkan usia di bawah 10 tahun. Bahkan untuk usia yang 10 rentang sampai 20 tahun itu lebih besar lagi tuh. Mas Afandi, itu sampai sekitar 640.000 orang itu yang ikut kegiatan aktivitas judi online ini. Saya harus menyampaikan bahwa secara pribadi dan juga sebagai bagian dari Ormas Pemuda ya, tentu kami mengutuk keras, kami menolak judi online ini masih merajalela, bahkan semakin masif saya lihat. Jadi memang kalau kemarin kita lihat itu ada langkah tegas dari kepolisian, kita lihat di mana ada penetapan tersangka judi online, yang mana itu mereka adalah bagian dari memang lembaga pemerintah yang harusnya mereka itu mengawasi dan men-stop gitu. Itu yang kita sebut tadi Kementerian Komdigi sekarang ya, Kementerian Komunikasi dan Digital. Itu kalau tidak salah dari 18 orang tersangka hari ini yang ditetapkan oleh kepolisian, 10 orang itu adalah karyawan atau pegawai dari Komdigi itu. Iya. Ini langkah tegas yang harus kita apresiasi dari kepolisian, dan saya pikir drama ini akan terus berlanjut, perkembangannya seperti apa. Yang pasti saya yakinkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh para pegawai itu pun pastinya akan ada orang yang mengomandoi atau memang dia orang yang menjadi pasung si pelaku itu gitu. Iya. Setidaknya dia ada petinggi lah di sana itu yang memang terus dibongkar gitu. Dan kita harus mendukung langkah-langkah tegas kepolisian. Iya. Gitu. Iya, Tom. Ya, ini kan kita lihat bahwa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sudah berstatement ya, bahwa dia akan memberantas judi online, termasuk akan memberikan sanksi kepada bawahannya, aparat kepolisian yang kemudian terlibat judi online. Ya tentu ini adalah hal yang perlu diapresiasi saya kira, gitu ya. Saya sepakat dengan Ketum tadi bahwa apapun itu judulnya, yang namanya judi online itu di samping melanggar hukum di konteks negara kita, dalam konteks Islam, dalam konteks agama, itu juga melanggar ajaran agama Islam khususnya ya. Dan saya kira juga agama-agama yang lain. Nah, kita tahu bahwa Matlaul Anwar ini kan ormas besar tuh, ya. Ormas besar, apalagi di sayap pemudanya yang Ketum pimpin hari ini sebagai pemuda Matlaul Anwar ya. Ketum sudah 2 periode. Nah, langkah konkret yang akan Ketum lakukan sebagai kontribusi untuk memberantas praktik judi online ini yang sudah merebak di semua kalangan ya. Tadi saya katakan bahwa bahkan anggota DPR RI saja laporannya itu transaksinya sampai 7.000 transaksi tuh. Dan kalau di total itu ratusan miliar, kan gitu. Jadi ya memang hasrat orang untuk kaya mendadak dengan cara instan itu kan luar biasa ya. Nah, kembali konkret apa yang Ketum akan lakukan ini sebagai Ketua Umum, dan mudah-mudahan bisa menginisiasi para ketum-ketum OKP Islam yang lain. Yang pasti kami dari Ormas Matlaul Anwar, dan saya sendiri adalah sebagai Ketua Umum dari generasi muda Matlaul Anwar, tentu yang pertama kami menolak keras adanya perkembangan yang masif dari judi online ini.
Yang kedua, kita juga mendukung dan mengapresiasi langkah-langkah tegas aparat hukum terhadap kejahatan judi online ini. Termasuk juga kami mendesak segera dilakukan revisi mungkin ya terhadap undang-undang pidana, di mana mungkin kalau memang ada pasal yang terkait judi, ini memang harus ada peninjauan atau perubahan gitu terhadap pasal-pasal tersebut yang memberikan sanksi yang lebih berat gitu. Iya. Saya bahkan mendukung pemiskinan para pelaku kejahatan judi online ini gitu. Dan dari kami sendiri pastinya kita akan terus membentengi para kader baik itu di internal Matul Anwar dan juga mungkin masyarakat pada umumnya untuk memberikan kesadaran, memberikan pengetahuan bahwa berbicara judi itu tidak ada orang kaya dari judi gitu. Artinya kami akan terus melakukan sosialisasi itu gitu. Bahwa judi itu adalah sesuatu yang dilarang oleh agama dan dipastikan tidak akan ada orang yang bisa sejahtera karena judi. Siap. Ya. Tum, sebenarnya soal judi online ini kan bukan hal yang baru ya. Betul, betul. Jadi kita masih ingat beberapa waktu yang lalu dan juga sebenarnya belum terlalu lama ketika kasus Sambo kan. Oke. Ya, Jenderal Sambo kan. Iya, iya. Dengan kasus pembunuhan yang dia lakukan terhadap ajudannya lah ya. Nah, itu kan sempat kemudian dikaitkan dengan apa namanya bandar-bandar judi online lah. Iya, Cuman seiring berjalannya waktu akhirnya tenggelam kan gitu. Kita juga tidak tahu seperti apa nasibnya Sambo sekarang ini, ya kan? Nah, sekarang muncul lagi nih tuh. Maksudnya begini. Apakah Ketum membaca bahwa ada ketidakseriusan dari pemerintah? Ya ketika Sambo kan presidennya masih Jokowi ya. Iya, iya. Nah sekarang ini challenge buat Prabowo, presiden pengganti Jokowi ya bersama dengan wakilnya Gibran. Ini menjadi challenge buat presiden dan wakil presiden khususnya lagi di Kementerian Komunikasi dan Digital. Ini seperti tidak ada keseriusan tuh. Jangan-jangan kan kita patut aja menduga gitu kan. Betul. Seperti kemarin ketika sebelum menteri yang sekarang itu kan ternyata akun judi online-nya tidak dihilangkan kan gitu. Nah kita khawatir jangan sampai ini ada konspirasi di dalamnya. Nah, pembacaan Ketum seperti apa sebagai seorang aktivis muda ini tuh? Yang pertama harus saya sampaikan ya, harus saya tegaskan bahwa semua masyarakat artinya memiliki kesetaraan dalam hukum ya. Iya. Ketika dia benar ya dia harus dibela. Tapi ketika dia salah siapapun dia, itu memang harus diberikan hukuman gitu. Saya melihat memang ini juga yang ramai dibicarakan di sosial media juga dan yang selama ini berseliweran kabar bahwa memang ada fakta, ada bukti tertangkapnya, ditetapkannya tersangka 10 orang pegawai di Kementerian Kemenkominfo kalau dulu kan, karena Komdigi ya. Itu tidak terlepas, itu tidak berdiri sendiri. Artinya memang ada patut diduga ya, patut diduga ada yang memimpin, ada yang mengendalikan. Kemudian berkaitan dengan tadi sempat terungkap bahwa waktu kemarin PSP ke belakang penetapan Sambo juga dikaitkan dengan jaringan judi online. Saya pikir itu juga harus berani diungkap oleh pemerintahan Presiden Prabowo hari ini. Iya, betul. Saya pikir itu juga tantangan untuk pemerintahan beliau mengungkap secara tuntas dan memastikan aparat penegak hukum tegak lurus terhadap kebijakan Pak Prabowo untuk membersihkan, untuk totalitas membersihkan judi online ini. Siapapun dia yang terlibat itu harus diberikan hukuman. Saya tidak harus menyebutkan oknum ya, tidak menyebutkan personal di sini, tapi saya yakinkan bahwa ditetapkannya 10 orang oknum pegawai Komdigi itu, saya berani mengatakan bahwa itu pasti ada orang yang mengendalikan dan ada orang penting di dalam. Yang itu harus diungkap oleh penegak hukum. Begitu. Oke. Kalau Ketum melihat nih, kira-kira Jenderal
Listio Sigit sanggup nggak ini untuk memberantas ini semua itu? Saya percaya kepolisian di bawah kepemimpinan Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo itu hari ini kalau secara ranking, secara apresiasi semakin terus meningkat ya. Dan saya yakin di bawah kepemimpinan Bapak Kapolri hari ini, saya yakin judi online ini akan mampu diberantas secara total. Karena sesuai dengan asta cita dari Pak Prabowo juga, dan salah satu poin terpenting adalah pemberantasan judi. Dan ini kemarin langkah-langkah yang sudah diambil dengan menetapkan tersangka dari Komdigi juga bagian rangkaian untuk menuntaskan pemberantasan judi online oleh kepolisian. Terakhir Tum ya, kita tahu bahwa judi online ini kan sampai juga ke merasuki ya anak-anak muda ya. Betul. Ya, ya ini pasti ada kaitannya juga dengan dimensi pendidikan. Iya, iya. Nah, Ketum sebagai closing statement lah sekalian ya. Kira-kira Ketum apa yang diekspektasikan bukan hanya kepada Kementerian Komunikasi dan Digital, tapi ini ada kaitannya dengan Kementerian Pendidikan, kan gitu ya. Apa kira-kira perspektif Ketum nih? Baik, jadi kita sampaikan di awal tadi bahwa judi ini sesuatu yang berdampak luar biasa buruk ya. Artinya ini menjadi tanggung jawab semua pihak untuk bisa memberangus, untuk bisa menghentikan masifnya pergerakan judi online ini. Saya sepakat, artinya pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Pak Gibran, kita punya ekspektasi bagaimana kejahatan judi online itu bisa diberantas. Dan satu lagi betul tadi, artinya harus ada sinergisitas antar kementerian, baik itu Kementerian Hukum, Kementerian Komunikasi dan Digital, termasuk juga Kementerian Pendidikan. Artinya perlu proses penyadaran, awareness dari semua pihak, termasuk juga Kementerian Pendidikan, bagaimana mensosialisasikan bahaya judi. Satu lagi yang tidak kalah penting, saya pikir itu tadi, ketegasan penegak hukum. Kita juga optimis nanti kepolisian akan mampu memberikan punishment yang tegas. Siapapun mereka yang terlibat judi online harus menerima sanksi. Dan sekalian, dalam kesempatan ini saya juga meminta, menyerukan kepada semua pihak bahwa ayo kita semua harus melawan judi online ini. Dan dari lingkungan terdekat, dari keluarga, dari lingkungan pertemanan, kita harus berani mengatakan tidak untuk judi online. Dan sebagai organisasi pemuda Islam, saya juga mengajak elemen-elemen pemuda Islam, juga elemen pemuda lintas agama untuk berani bersuara, kita melawan judi online. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih Ahmad Nawawi, luar biasa perspektifnya ya. Terima kasih sama-sama. Iya, cukup efektif kita mendengarkan pandangan dari Ketum Nawawi ya. Pada intinya bahwa sebagai representasi dari pemuda Islam, khususnya Mat Laut Anwar harus menjadi garda terdepan di dalam memberantas judi online ya. Kemudian ada optimisme juga yang diberikan kepada institusi kepolisian ya di bawah kepemimpinan Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memberantas ini ya. Kemudian mudah-mudahan kementerian menteri yang baru ini Bu Mutia Hafid juga bisa memberantas judi online ya. Kita tunggu saja. Ya tentu kita tidak buru-buru untuk memberikan justifikasi, tapi karena dia masih baru ya. Jadi kita tunggu beberapa bulan ke depan, jangan sampai ini menjadi sesuatu yang muncul dan tenggelam begitu saja. Itu yang penting itu. Nah ini yang harus kita kawal bersama-sama sebagai anak muda. Dan tentu kita bukan hanya berstatement, tapi kita harus ada aksi nyata. Bagaimana melakukan edukasi ya di masyarakat, terutama di kalangan anak muda, bahwa judi online adalah perilaku yang negatif. Ya, saya kira demikian pemirsa Masumi TV dimanapun berada. Terima kasih banyak atas atensinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.